Teman-teman, jangan lupa datang ke Perpus 49 ya. Salam literasi. Jumat 8 Agustus 2025 bertempat di Perpus 49, kita akan ajak petugas piket dalam konten podcast menceritakan bagaimana pengalaman seminggu praktek di Perpus ini. Mudah-mudahan nanti acaranya seru sehingga menjadi konten yang lucu untuk generasi setelahnya. Boleh kenalan? Halo semuanya. Sweet, joyful, and cool. Itu adalah kami. Saya Alia Kansa Sabila dari kelas 10 Manajemen Logistik. Saya Maria Hartinabila dari kelas 10 Manajemen Logistik. Kami akan membuat podcast seru-seruan bersama dengan Pak Asro. Kalau misalkan selesai meeting ini juga. Bil, udah seminggu nih kita di sini. Kira-kira ada cerita nggak sih buat sama kita? Kamu tuh biasanya yang kamu nggak sukain di tas kita ini apa sih? Boleh tahu? Kalau aku sih kan di sini ada internet gratis ya. Aku tuh paling nggak suka sama pengunjung yang bilangnya tuh belajar atau ngerjain tugas. Tahunya tuh tiktokan. Terus pengunjung yang suka tiba-tiba bawa makanan. Kita kan nggak boleh ya, ini kan perpus harusnya buat baca, lebih buat makan. Kalau aku sih, aku kayak nggak sukanya gitu kayak di perpus ini kan kita ada larangan gitu ya. Misalnya kayak larangan kita nggak boleh tidur, tapi kayak jadi tetap aja tidur diem-diem gitu. Terus kayak Tupperware kayak tiba-tiba diumpetin sampingnya gitu loh gitu. Aku juga paling sebel tahu sama pengunjung yang minjem buku, taunya nggak dibalik-balikin. Itu kan ngurangin buku-buku di sini. Apalagi alasannya ngerjain tugas terus katanya nyampah di sini ya kan. Iya, itu aku juga kesel juga tahu. Tapi untungnya ya kalau sampah kertas kita sih ada mesin penghasil kertasnya. Itu udah nguntungin banget. Iya. Terus kira-kira yang kamu sukain di sini tuh apa? Kalau aku sih karena di sini tuh buku-bukunya banyak. Kalian bayangin aja, buku novel di sini tuh ada 700 lebih buku tahu. Bener ya guys. Maka itu kita banyak. Habis itu buku-bukunya menarik. Kalian boleh rekomendasi tahu. Di sini tuh buku-buku novel kita sini tuh itu rekomendasi dari anak-anak kan nggak sih? Iya benar. Iya kan. Jadi tuh kayak kalian nyari apa aja tuh ada semua loh di sini. Terus juga tempatnya udah tersusun rapi. Novel-novel bestseller juga yang sering lewat di TikTok itu juga ada tahu kita. Ayo sampai kaget ya pas kita lagi nyusun itu ya. Banyak banget. Terus kira-kira harapan kamu tuh di sini apa? Kalau harapan aku ya karena di perpus ini novel juga banyak. Aku juga berharap semoga aja ya ada koleksi-koleksi manga atau komik seri-seri kayak gitu. Terus itu harapan aku juga mungkin buat petugas tiket selanjutnya bisa lebih baik dari aku sama kita. Depannya bisa lebih baik lah, terus kayak semangatnya gitu. Kamu tuh kayak jadi petugas di tiket di perpus itu bener-bener seru loh. Kita jaga, kita bisa sambil baca buku juga nggak apa-apa gitu. Baca bukunya banyak. Selain buku novel ada buku referensi, ada buku panduan, terus ada buku apa lagi, tutorial itu banyak banget. Kurang apa lagi sih mungkin kurang kamu atau kurang teman baca kali ya. Makanya ajak teman kalian baca ke sini. Jadi kalian jangan bolos pelajaran loh. Bener. Terus jangan bohong juga kalau pakai internet. Kalau bohong tuh ya kalau misalnya kalian mengerjakan tugas kayak kalian kayak robek kertas tuh itu jangan buang sembarangan ya teman-teman. Ya, jangan buang sembarangan. Kalian tuh bisa kasih ke aku atau ke Lia itu karena kami ada kayak mesinnya gitu loh. Terus buat air jangan lupa ditaruh di tempat yang kita sediakan di sana. Jadi kan masuk ke tempat. Jangan bawa makanan juga karena ini perpus bukan kantin. Terus pesan kita jangan pernah tiduran untuk di perpustakaan karena kayak kalian tiduran terus kayak kelihatan kalian tuh kayak kurang sopan gitu loh gitu. Apalagi pintunya tuh kayak bisa dilihat gitu nanti kayak dilihat sama guru-guru tuh kayak nggak sopan gitu terus kaki kalian kayak ada teman kalian lagi duduk kalian tidur gitu. Makanya teman-teman ya bener banget. Terus kalau di sofa juga yang sofa duduknya jangan mau satu sofa sendiri duduknya, kasihan orang itu nggak boleh. Terus kayak itu nggak sih Lia kayak lagi duduk di sofa tuh kakinya ngangkat gitu kayak nah tuh itu aja sih yang dari kita. Pokoknya kita jaga tiket dari selama seminggu itu bener-bener seru banget ya nggak sih?
Kalau kalian bawa have fun, Ya. enjoy, itu bakalan berasa pokoknya joyful banget. Buat petugas piket selanjutnya, semoga kedepannya lebih baik ya. Tetap semangat. Semangat. Sekian dari kami, salam literasi. Teman-teman, jangan lupa datang ke Perpus 49 ya. Salam literasi. Itu adalah kami. Saya Alia Kasasabila dari kelas 10 Manajemen Logistik. Saya Mariharti Nabila dari kelas 10 Manajemen Logistik. Kami akan membuat podcast seru-seruan untuk tentang Nabila dari kelas 10 Manajemen Logistik. Kedepannya bisa lebih baik lah, kayak semangatnya gitu. Seru lah, kita jaga, kita bisa sambil baca buku juga nggak apa-apa. sambil baca buku. Jangan bohong juga kalau ke internet. Kalau bohong diintip nanti. Iya, nanti kan masuk ada tempatnya. Jangan bawa makanan juga, karena ini perpus bukan kantin. Terus pesan kita jangan pernah tiduran. Semoga kedepannya lebih baik ya. Tetap semangat. Semangat. Sekian dari kami. Pertanyaan pertama, apa pengalaman yang paling menyebalkan ketika ada di Perpus 49? Kalau dari aku, pengalaman yang paling menyebalkan mungkin ada salah satu pengunjung yang mungkin niatnya belajar atau mengerjakan tugas, namun saat mereka nyampah gitu, kertasnya gak dibuang dengan baik atau membawa makanan masuk ke dalam padahal sudah ditegur, namun diulangi lagi. Itu sih dari aku. Dari sini, Ya sama sih, kadang kalau misalkan di perpustakaan itu tidak dibolehkan untuk tiduran ataupun berisik karena bisa aja mengganggukan orang lain. Kayak misalkan kayak tiduran itu udah ditegur tapi tetap aja kayak tiduran diam-diam gitu. saya boleh punya pendapat yang agak beda nggak? Jadi gini, perpustakaan kalau versi zaman dulu, bahwasanya orang datang ke perpustakaan tujuannya untuk baca ya, Iya. artinya posisinya serius. Tapi dalam amanah yang terbaru, ya, perpustakaan itu di dinas perpustakaan punya tujuan dan fungsi, salah satunya adalah rekreasi, wisata, literasi. Artinya perpus itu sebisa mungkin di set atau dipola untuk menyenangkan tempatnya. Makanya dulu kita mengadakan properti tambahan seperti bin bag, terus apa lagi ya, yang sifatnya entertain lah buat siapapun yang berkunjung ke perpus. Kalau konsepnya tadi tiduran itu dilarang, nanti tabrakan dong dengan konsep wisatanya. Kan dalam perspektif kita kalau pengen jalan-jalan atau liburan kan ke kafe lah yang paling gampang, kan cari tempat duduk yang paling nyaman. Kalau kerja juga yang paling nyaman kan maunya dia. Kadang-kadang ada yang konsepnya LSR ya bisa tiduran. Itu gimana Pak? Kalau menurut saya mungkin karena perpustakaan ini masih bersifat memakai peraturan lama, kayak lebih mengutamakan kenyamanan atau kondusifan suasana dalam perpus yang terkenal hening dan juga sunyi. Mungkin kalau dengan tiduran suasananya itu jadi sedikit tidak enak karena ada yang duduk mungkin sedikit terganggu dengan kaki yang lagi mungkin sedang tiduran. Rasanya kayak kurang sopan gitu. Kurang sopan. Dan dilihatnya di luar nggak enak kali ya. Iya. Ada orang yang lagi lewat, guru atau siapa gitu, mulai kok tiduran. Iya, apalagi posisinya di perpustakaan ini tuh full di lantai semua, mungkin ada beberapa sofa, tapi hanya mungkin 2 beberapa pengunjung saja.